Tes, oke, sorry. Jadi, aku revisi bagian patofisiologi kanker prostat, karena yang kemarin tuh rasanya kayak masih umum loh, belum ke molekulernya. Oke, jadi seperti yang kita pahami kemarin ya, kalau kanker prostat itu kanker yang sangat dipengaruhi oleh hormon, yang pengaturannya itu dimulai dari otak, dari organ bernama hipotalamus, di mana hipotalamus ini menghasilkan hormon bernama LHRH. Lalu oleh kelenjar pituitari ini, sinyal dari hormon LHRH ini ditangkap, sehingga kelenjar pituitari ini tuh menghasilkan hormon LH dan FSH dan hormon ACTH. Nah, hormon LH dan FSH ini bergerak ke arah testis. Nah, di testis, hormon ini itu merangsang untuk terbentuknya testosteron. Nah, setelah testosteron ini terbentuk, maka akan dialirkan melalui aliran darah menuju prostat. Nah, di sisi kanan juga, selain tadi pituitary gland ini menghasilkan LH dan FSH, juga menghasilkan hormon ACTH kan. Nah, ACTH ini akan bergerak ke kelenjar adrenal. Dan di kelenjar adrenal ini, ACTH merangsang kelenjar adrenal untuk membentuk adrenal androgen, di mana adrenal androgen ini tuh bergerak melalui aliran darah untuk menuju prostat. Nah, proses di dalam prostat ini sendiri, testosteron ini diubah menjadi DHTAR oleh enzim 5-alfa reduktase. Nah, di dalam prostat, DHT ini akan berikatan dengan reseptor adrenal. Nah, oleh karena adanya ikatan antara reseptor adrenal dengan DHT, maka akan membentuk kompleks DHTAR. Nah, karena mereka sudah berikatan, maka akan terjadi persinyalan. Nah, mereka kan udah berikatan nih. Jadi mereka tuh akan bertranslokasi nih, berpindah lokasi. Yang awal mulanya ada di sitosol, lalu masuk ke dalam nukleus atau inti sel. Nah, tadi kan DHTAR membentuk kompleks. Karena mereka berikatan, maka mereka bisa terbentuk persinyalan, karena kan reseptor adrenal berikatan dengan ibaratnya ligan DHT. Makanya mereka bisa melakukan persinyalan dan mereka bertranslokasi tuh dari sitosol ke nukleus. Nah, karena sudah terjadinya persinyalan dan mereka sudah ada di dalam nukleus, jadi mereka tuh udah bisa nih melakukan sintesis protein. Nah, jadi DHTAR ini melakukan sintesis protein di dalam nukleus yang hasilnya itu protein PSA atau prostat specific antigen. Nah, pada kondisi normal kayak pembentukan protein PSA ini tuh untuk memicu atau mendukung perkembangan sel prostat secara normal dan terkendali. Tapi gimana sih kalau ketika kondisi kanker prostat? Nah, ketika kondisi kanker prostat, maka akan terjadi overekspresi reseptor AR. Nah, reseptor AR ini kan overekspresi. Kalau reseptornya overekspresi, maka dia tuh punya kesempatan yang lebih banyak untuk berikatan dengan DHT. Nah, karena overekspresi, maka akibatnya produksi protein atau sintesis protein juga berlangsung over juga kan. Akhirnya kayak terjadi proliferasi pertumbuhan sel secara terus-menerus, alias tadi kan protein yang dihasilkan PSA. PSA tuh kayak ningkat secara berlebihan atau ningkat secara terus-menerus. Nah, itu terjadi ketika pada kondisi kanker prostat. Intinya tuh reseptor AR-nya overekspresi. Karena AR overekspresi, maka dia sintesis proteinnya juga over, maka PSA-nya banyak juga kan. Maka di slide yang belakang-belakang yang kemarin kita bahas, salah satu diagnosis untuk mendeteksi awal terjadinya kanker prostat itu kan tes menggunakan PSA yang di bagian slide belakang. Nah, kalau ditanya misalnya obat kanker prostat tuh
targeting atau kemoterapi? Jawabannya adalah targeting untuk menghambat enzim yang 5-alfa reduktase. Nah, kenapa targeting atau menghambat enzim 5-alfa reduktase ini? Supaya tadi kan kalau kanker prostat kan AR-nya itu kan berlebihan, over. Nah, kalau enzim 5-alfanya dihambat, maka testosteron tuh nggak bisa berubah jadi DHT. Ibaratnya reseptor adrenal ini yang overekspresi tuh dia tuh nggak punya pasangan buat melakukan persinyalan. Jadi ibaratnya kalau dia nggak ketemu jodohnya si DHT, dia tuh nggak jatuh cinta dan dia tidak bisa melangsungkan, dia tuh nggak bisa punya anak di dalam nukleus. Intinya gitu. Intinya pengobatan kanker prostat ini secara logikanya itu dengan cara targeting. Target menghambat enzim 5-alfa reduktase biar DHT nggak terbentuk dan reseptor adrenal yang overekspresi ini nggak punya jodohnya buat berikatan, yang selanjutnya dia tuh juga bisa nggak melakukan sintesis protein yang berlebihan. Intinya itu. Terus kalau ditanya salah satu contoh obat yang menghambat 5-alfa reduktase itu obat-obatan yang sering dipakai di penyakit BPH, contohnya finasteride sama dutasteride. Terus bisa dilakukan kemoterapi apa enggak? Jawabannya bisa ketika kanker prostat ini udah resisten terhadap terapi target atau terapi hormon. Maka kalau udah bermetastasis, udah stadium lanjut, maka ya di kemoterapi karena udah resisten. Intinya gitu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Maaf ya,